Suasana pagi itu mendung. Angin berhembus dingin, seolah membawa pertanda buruk. Raka, seorang pria berusia 28 tahun, bersama istrinya Nadia dan anak mereka yang masih berusia 5 tahun bernama Dava, baru saja pindah ke sebuah rumah tua warisan dari kakeknya yang sudah lama meninggal. Rumah itu terletak di sebuah desa terpencil bernama Desa Karangjati, desa yang dikelilingi hutan lebat dan sungai besar yang tampak misterius. Dulu, rumah ini adalah rumah megah di zamannya. Namun kini, terlihat kusam, penuh lumut, dan beberapa bagian kayunya sudah mulai lapuk. Penduduk sekitar jarang melewati depan rumah itu. Ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa rumah itu membawa kesialan. Tapi Raka tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Ah, itu cuma mitos. Orang kampung memang suka menakut-nakuti, gumam Raka, sambil menurunkan barang-barang dari mobil pick-up. Saat sedang beres-beres, seorang lelaki tua datang menghampiri mereka. Dia adalah Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal bijaksana. Wajahnya terlihat cemas. "Nak Raka, apa kamu yakin mau tinggal di sini?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Mbah. Ini rumah warisan keluarga. Sayang kalau ditelantarkan," jawab Raka. Semoga kalian kuat. Tapi ingat, jangan pernah membuka gudang belakang, apapun yang terjadi, ucap Mbah Wiryo, lalu pergi meninggalkan mereka. Raka hanya tersenyum heran. Sedangkan Nadia mulai merasa tidak nyaman dengan ucapan Mbah Wiryo. Malam harinya, suasana terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara serangga dan sesekali angin yang berdesir melewati sela-sela jendela. Saat tengah malam, Nadia terbangun. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Saat Nadia menoleh ke arah sudut ruangan, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri kaku, dengan mata merah menyala. "Raka, Raka, bangun, Rak," bisik Nadia sambil mengguncang suaminya. Namun saat Raka membuka mata dan menoleh ke arah sudut itu, bayangan tersebut sudah menghilang. "Kamu cuma halusinasi, Nat. Kelelahan saja," kata Raka mencoba menenangkan, meski dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak beres. Namun yang tidak mereka sadari, malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan menghancurkan hidup mereka. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Raka, Nadia, dan Dava tampak lelah, seakan tidur mereka tidak nyenyak semalam. Nadia masih terngiang-ngiang dengan bayangan hitam bermata merah yang dilihatnya. Ia mencoba mengabaikan itu, namun ada rasa tidak nyaman yang terus menghantui. Saat sarapan, tiba-tiba Dava berkata dengan polos, "Bunda, semalam Dava main sama kakek tua. Dia bilang, jangan main di gudang belakang, nanti dimakan." Sontak Nadia terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Raka, berharap itu hanya imajinasi anak kecil. "Dava, kakek yang mana?" tanya Raka sambil menahan rasa aneh di dadanya. "Itu, kakek yang jalannya pincang, matanya satu," jawab Dava santai. Raka tercekat. Sosok yang Dava ceritakan tidak pernah ada di sekitar sini. Siang harinya, saat Raka membereskan halaman belakang, ia menemukan sebuah papan kayu tua yang menutupi pintu kecil di balik semak-semak. Pintu itu tertutup rapat dengan rantai dan gembok besar berkarat. Sepertinya itu adalah pintu gudang belakang yang dimaksud oleh Mbah Wiryo kemarin. Di depan pintu itu, tertancap sebuah papan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno yang sudah hampir pudar. Raka tidak bisa membacanya, tapi firasatnya berkata tulisan itu adalah peringatan. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan wanita, suara langkah kaki yang berat, dan suara bisikan lirih. "Bayar. Bayar, bayar dosamu, darah keturunanmu adalah gantinya." Nadia yang ketakutan langsung memeluk Dava. Sedangkan Raka mulai merasa bahwa semua ini bukan sekedar cerita kosong. Ada sesuatu yang bersembunyi, sesuatu yang menyimpan dendam terhadap keluarga mereka. Di tengah ketakutan itu, terdengar suara pintu belakang seperti diketuk keras dari arah gudang. "Tok, tok, tok, buka, buka. Waktumu sudah dekat." Nadia menutup telinganya sambil berteriak panik. Sedangkan Raka hanya bisa berdiri kaku,
menatap pintu belakang itu dengan jantung berdegup kencang. Mereka belum tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Raka dan Nadia nyaris tidak tidur semalaman. Suara ketukan, bisikan, dan tangisan samar masih terngiang-ngiang di telinga mereka. "Rak, kita nggak bisa tinggal di sini. Ini rumah, ada yang nggak beres," ucap Nadia dengan wajah pucat sambil memeluk Dava yang tampak lesu. Raka yang biasanya keras kepala, kali ini mulai goyah. Ia merasa memang ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia juga tidak mau lari sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siang harinya, Raka memutuskan mendatangi Mbah Wiryo. Lelaki tua itu seakan sudah menunggu kedatangan Raka di beranda rumahnya yang sederhana. "Mbah, saya mohon, jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu? Apa yang Mbah sembunyikan?" tanya Raka dengan nada serius. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Matanya menerawang ke arah hutan di belakang desa. "Nak Raka, keluargamu menyimpan dosa besar. Dulu, kakek buyutmu, Mbah Joyo, adalah orang terpandang di desa ini. Kaya, dihormati, tapi kekayaannya bukan dari kerja keras. Ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib penunggu hutan larangan di belakang rumah itu." "Perjanjian?" tanya Raka mulai gemetar. "Ya, pesugihan. Sebagai gantinya, setiap beberapa tahun sekali, harus ada tumbal, biasanya dari darah daging sendiri. Tapi sebelum perjanjian itu selesai, Mbah Joyo melanggar. Ia kabur dan menipu makhluk itu. Sejak saat itu, kutukan itu tidak pernah hilang." "Lalu, kenapa kami?" tanya Raka dengan suara serak. "Karena kamu, keturunan terakhir. Dosa itu belum lunas. Makhluk itu masih menagih. Darah keturunanmu adalah pembayarannya." Raka terdiam. Tubuhnya gemetar. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Saat kembali ke rumah, Nadia menyambutnya dengan wajah panik. Dava. Dava menghilang," teriaknya. Raka langsung berlari ke seluruh sudut rumah, memanggil nama anaknya. Suasana berubah kacau. Di saat bersamaan, suara tawa kecil terdengar dari arah belakang rumah. Tawa itu pelan, melengking, dan perlahan berubah menjadi suara tangisan memilukan. Raka dan Nadia menatap ke arah gudang belakang yang terkunci itu. Dari celah pintunya, tampak tangan kecil, penuh lumpur, menjulur keluar. "Ayah! Bunda! Tolong!" "Dava!" teriak Raka dan Nadia bersamaan, berlari menuju pintu gudang belakang. Pintu itu masih terkunci dengan rantai berkarat. Namun dari celahnya jelas terlihat tangan kecil yang kotor dan gemetar. Suara isak tangis terdengar lirih dari dalam. "Ayah, Bunda, tolong!" Gelap, dingin. Suara Dava terdengar lirih, seperti tercekat. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil linggis dari gudang samping dan mulai menghantam rantai itu dengan penuh tenaga. Dentuman suara besi saling beradu menggema di sekeliling rumah. Dentang, dentang, dentang. Rantai itu akhirnya patah, dan pintu kayu tua terbuka perlahan dengan suara berderit yang panjang. Di balik pintu itu, bukan hanya gudang biasa. Terlihat sebuah lorong gelap yang menurun ke dalam tanah, seperti sebuah ruang bawah tanah rahasia. Aroma busuk, amis, bercampur bau kemenyan yang sudah lama mengering menyengat hidung mereka. "Dava!" Raka berteriak, lalu tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam lorong gelap itu, diikuti oleh Nadia yang gemetar ketakutan. Di dalam lorong itu, dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh, simbol-simbol kuno, dan gambar-gambar makhluk yang tidak mereka mengerti. Setelah melewati lorong sekitar 10 meter, mereka tiba di sebuah ruangan bawah tanah. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah sumur tua yang ditutup oleh kayu rapuh. Dari dalam sumur itu terdengar suara rintihan dan suara-suara aneh. "Kembalikan, kembalikan. Darah keturunan, darah keturunan." Raka dan Nadia berdiri kaku. Saat mereka hendak mendekati sumur itu, tiba-tiba, Dava muncul dari balik salah satu sudut ruangan, berdiri kaku dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar.
Dava. Nadia langsung memeluknya. Tapi aneh. Tubuh Dava dingin seperti es. Tiba-tiba, suara berat dan dalam bergema memenuhi ruangan itu. Dosa. Belum lunas. Kalian harus bayar. Atau, aku yang akan mengambilnya. Dari balik sumur, muncul dua tangan hitam legam, panjang, dengan kuku-kuku tajam yang mengais ke atas, mencoba merangkak keluar. Lantai mulai bergetar. Raka segera menarik Nadia dan Dava keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Begitu mereka berhasil keluar dan menutup pintu, suara dari dalam lorong itu berubah menjadi jeritan memilukan, lalu senyap. Mereka bertiga terduduk di halaman belakang. Napas tersengal, tubuh gemetar. Tapi satu hal kini mereka sadar. Teror ini baru saja dimulai. Dari balik rumah, bayangan hitam tinggi dengan mata merah kini berdiri, mengawasi mereka, perlahan berbisik. Waktu kalian, tidak banyak. Malam itu terasa sangat panjang. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar rumah. Nadia terus memeluk Dava yang masih pucat dan gemetar, sementara Raka mondar-mandir, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Rak, kita nggak bisa kayak gini terus, ucap Nadia dengan suara lirih. Iya, tapi apa yang harus kita lakukan? Jawab Raka, matanya merah karena cemas dan takut. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu berat, pelan, tapi penuh tekanan. Saat Raka membuka pintu, berdiri di depan sana adalah Mbah Wiryo, dengan wajah tegang dan membawa sebuah tas kecil berisi dupa, bunga 7 rupa, dan benda-benda ritual. Cepat, aku sudah dengar suara dari sumur itu. Waktumu nggak banyak. Rak, kalian semua dalam bahaya besar, katanya tegas. Mbah Wiryo masuk, lalu segera menaburkan garam dan bunga di setiap sudut rumah. Kemudian ia menyalakan dupa, membaca doa-doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dengar baik-baik, Rak, kata Mbah Wiryo. Apa yang kau lihat di dalam sumur itu adalah penunggu perjanjian leluhurmu. Makhluk itu bukan sekedar setan biasa. Dia adalah makhluk perjanjian, penjaga pesugihan. Kakek buyutmu dulu meminta kekayaan dengan syarat. Setiap 25 tahun harus ada darah keturunan yang diberikan. Kakekmu dulu berhasil lolos. Ayahmu juga berhasil kabur. Tapi sekarang, giliranmu. Raka terdiam. Nafasnya tercekat. Wajah Nadia semakin pucat mendengar kenyataan mengerikan itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanya Raka, suaranya gemetar. Kau cuma punya 2 pilihan, jawab Mbah Wiryo tegas. Pertama, memenuhi perjanjian itu. Menyerahkan darah keturunanmu. Itu artinya, Dava. Nadia langsung memeluk Dava erat-erat, menangis keras. Tidak, tidak, Mbah. Kami nggak akan pernah menyerahkan anak kami, teriaknya. Atau, pilihan kedua, kau harus memutus perjanjian itu. Tapi risikonya besar. Kau harus menghadapi penunggu itu langsung, dan kalau kau kalah, seluruh keluargamu akan diambil. Raka terduduk lemas. Pilihan yang ada di hadapannya sangat kejam. Tapi satu hal pasti, dia tidak akan pernah menyerahkan anaknya. Di saat mereka berbicara, lampu rumah tiba-tiba padam. Angin berhembus kencang. Dari balik jendela, terlihat sosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, menatap mereka dengan tatapan haus darah. Waktumu habis. Pilihan harus dibuat. Sekarang. Suasana rumah berubah mencekam. Angin dingin berputar-putar, menabrak jendela dan pintu. Asap dupa yang dibakar Mbah Wiryo mendadak bergerak liar, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Bayangan hitam besar itu kini berdiri tepat di depan pintu. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. Matanya merah menyala. Mulutnya hanya sobekan lebar yang menganga penuh gigi hitam tajam. Bayar, darahmu, atau nyawa keturunanmu menjadi milikku. Suara itu terdengar dalam, berat, dan bergema di seluruh sudut rumah. Raka memberanikan diri berdiri. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia mencoba menahan ketakutannya. Tunggu.
Jangan ambil anakku. Apa? Apa nggak ada cara lain? Teriaknya. Makhluk itu tertawa. Tawa berat yang membuat lantai dan dinding bergetar. Tidak ada. Perjanjian sudah dibuat. Darah harus dibayar dengan darah. Mbah Wiryo segera mengambil segenggam garam, menaburkannya ke arah makhluk itu sambil membaca mantra keras. Cahaya kilat kecil meledak, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah, tapi tidak sepenuhnya pergi. Rak, dengar. Dia belum bisa masuk sepenuhnya. Tapi itu cuma sementara, teriak Mbah Wiryo. Makhluk itu lalu menatap Raka lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, ia tawar-menawar. Kau bisa menunda, tapi bayar dengan sesuatu yang berharga. Darah, nyawa, atau janji baru. Apa maksudmu, janji baru? Tanya Raka, gemetar. Kau bisa lanjutkan perjanjian leluhurmu. Kekayaan, kejayaan, aku berikan. Tapi dengan syarat, tumbal baru, dari orang lain, dari siapa saja yang kau pilih. Nadia langsung menjerit, memeluk Dava semakin erat. Jangan, Ra. Jangan pernah. Isaknya. Raka terduduk. Pikirannya kacau. Kalau menerima, keluarganya selamat. Tapi artinya ia harus mengorbankan orang lain. Kalau menolak, makhluk itu akan mengambil Dava. Atau mereka semua. Mbah Wiryo menatap Raka dalam-dalam. Nak, ingat. Semua dosa pasti ada balasan. Tapi kutukan ini bisa dilawan. Asalkan kau siap menghadapi maut, dan seluruh kegelapan yang menunggu. Makhluk itu tertawa lagi, lalu berkata, kalian punya waktu, 3 hari, untuk memilih. Kalau tidak, darahmu, dagingmu, semua akan jadi milikku. Seketika, bayangan itu menghilang bersama suara dentuman keras, membuat kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Raka, Nadia, dan Dava terduduk di lantai. Napas tersengal, tubuh gemetar. 3 hari. Waktu mereka untuk menyelamatkan diri, atau menjadi korban kutukan turun-temurun itu. Setelah malam penuh teror itu, pagi terasa begitu muram. Awan hitam menggantung di langit desa Karangjati. Raka, Nadia, dan Dava benar-benar tidak bisa tidur semalaman. Mbah Wiryo memutuskan untuk membantu mereka. Kalian harus tahu, memutus perjanjian ini bukan hal mudah. Aku sendiri tidak yakin, tapi ada satu orang yang mungkin bisa membantu kalian. Ucap Mbah Wiryo dengan nada serius. Siapa, Mbah? Tanya Raka, penuh harapan. Namanya Mbah Sastro. Dia tinggal di ujung hutan sebelah timur. Dia bukan orang biasa. Dia penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Mbah Wiryo memperingatkan. Perjalanan ke tempat Mbah Sastro tidak mudah. Banyak makhluk halus yang menjaga hutan itu. Beberapa orang yang masuk tidak pernah kembali. Meski diliputi rasa takut, Raka tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Siang itu, Raka dan Mbah Wiryo berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Nadia dan Dava tinggal di rumah dengan perlindungan yang diberikan Mbah Wiryo berupa garis pagar dari garam, bunga 7 rupa, dan raja khusus. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Udara menjadi dingin. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menghalangi sinar matahari. Sesekali terdengar suara bisikan, atau suara tertawa kecil yang melayang di antara pepohonan. Rak, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar, pesan Mbah Wiryo. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari arah kiri. Suara itu begitu nyata. Tolong. Raka hampir saja menoleh. Tapi Mbah Wiryo segera menarik tangannya keras. Itu bukan manusia. Itu kuntilanak penjaga hutan. Dia mencari orang yang bisa dia sesatkan. Bisik Mbah Wiryo tajam. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu tampak aneh. Beratap ilalang. Dikelilingi pagar bambu penuh rajah dan benda-benda ritual. Di depan rumah itu, duduklah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, mata yang tajam berkilat, dan kulit yang penuh guratan simbol-simbol aneh. Dialah Mbah Sastro. Sudah kutunggu kalian, katanya pelan, tanpa menoleh.
Kutukan yang kalian bawa lebih kelam dari yang kalian bayangkan. Mbah, tolong kami. Bagaimana cara memutus perjanjian ini? Tanya Raka dengan suara gemetar. Mbah Sastro menatap mereka dengan tajam, lalu berkata, untuk memutus perjanjian itu, kau harus menemukan benda yang menjadi pengikat perjanjian leluhurmu dengan makhluk itu. Benda itu tersembunyi di dalam rumah warisanmu, di tempat paling terlarang, yang selama ini tak pernah dibuka. Raka terdiam. Ia tahu, yang dimaksud Mbah Sastro adalah sumur tua di ruang bawah tanah itu. Namun, Mbah Sastro menambahkan satu hal yang membuat Raka semakin gemetar. Tapi ingat, saat kau menemukannya, makhluk itu akan muncul dalam wujud aslinya. Ia tidak akan membiarkan kutukan ini diputus dengan mudah. Bersiaplah, karena pertarungan kalian baru saja dimulai. Setelah mendapatkan petunjuk dari Mbah Sastro, Raka dan Mbah Wiryo segera bergegas kembali ke rumah. Langit semakin gelap. Suara petir mulai terdengar meskipun hujan belum turun. Seolah alam pun ikut merasa gelisah dengan apa yang akan terjadi. Sesampainya di rumah, Nadia langsung memeluk Raka dengan wajah panik. Rak, selama kalian pergi, suara dari sumur itu makin keras. Dava, dia tadi ngomong aneh. Ujar Nadia, tubuhnya gemetar. Dava duduk di sudut ruangan, matanya kosong, dan dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri, ia berbisik. Kalian tidak akan bisa lepas, tidak ada yang bisa. Mbah Wiryo segera membaca mantra, meniupkan rajah ke arah Dava, dan seketika tubuh Dava tersentak. Lalu ia menangis dan kembali memeluk ibunya. Bunda, tolong. Dava takut. Raka menatap pintu menuju ruang bawah tanah itu. Napasnya memburu. Kali ini, dia sadar, tidak ada jalan mundur. Ia harus masuk ke dalam dan menemukan benda pengikat perjanjian itu. Dengan membawa obor, kembang 7 rupa, dan rajah pelindung dari Mbah Sastro, Raka, ditemani Mbah Wiryo, membuka kembali pintu menuju ruang bawah tanah itu. Begitu pintu terbuka, hawa panas bercampur bau amis langsung menyeruak keluar. Udara di dalam lorong itu terasa berat, seolah mereka sedang berjalan ke dalam perut bumi. Saat mereka melangkah masuk, suara berat kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Kalian melanggar. Dari dalam sumur tua itu, muncul sesosok makhluk raksasa bertubuh hitam legam, matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur, dan mulutnya penuh gigi tajam. Tubuhnya berasap, dan kakinya seperti akar-akar yang menjalar ke seluruh lantai. Aku adalah penjaga gerbang. Kalian berani memutus perjanjian ini, kalian semua akan mati. Lantai bergetar keras. Tembok mulai retak. Suara jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari segala penjuru. Mbah Wiryo segera membuat lingkaran perlindungan dari garam dan bunga, lalu mulai membaca mantra keras-keras. Ra, cepat cari benda pengikatnya. Biasanya berupa pusaka, boneka, patung, atau benda apapun yang dulu digunakan dalam perjanjian. Dengan gemetar, Raka menyusuri sudut-sudut ruang bawah tanah itu. Lampu obor berkedip-kedip, hampir padam. Sampai akhirnya, di balik tumpukan batu bata tua, ia menemukan sebuah peti kayu kecil, dililit kain kafan yang sudah hitam dan berlumut. Begitu Raka menyentuh peti itu, makhluk raksasa itu mengaum keras. Tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tidak! Jangan sentuh itu. Itu milikku. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai dan dinding, mencoba meraih Raka. Namun lingkaran perlindungan dari Mbah Wiryo menahannya, meski mulai retak. Cepat Ra, ambil dan kita harus segera keluar, teriak Mbah Wiryo. Dengan tangan gemetar, Raka meraih peti itu dan berlari keluar dari ruang bawah tanah secepat mungkin. Suara teriakan, auman, dan dentuman terdengar di belakang mereka, seakan seluruh rumah itu akan runtuh. Begitu sampai di atas, mereka menutup pintu ruang bawah tanah itu rapat-rapat dan langsung menaburkan garam di sekelilingnya. Namun mereka sadar, ini belum selesai. Benda pengikat itu adalah kunci, tapi ritual pemutus kutukan harus segera dilakukan, sebelum makhluk itu benar-benar keluar dan mengambil nyawa mereka semua.
Malam itu, suara angin meraung di luar rumah. Petir sesekali menyambar, seakan langit pun marah. Di ruang tengah, Raka, Nadia, Dava, dan Mbah Wiryo duduk melingkar, menatap peti kayu tua yang baru saja mereka bawa keluar dari ruang bawah tanah. Peti itu dililit kain kafan yang sudah hampir hancur, basah oleh lumpur, darah kering, dan bau busuk yang menyengat. Simbol-simbol aneh tertulis di sekeliling peti, seperti tulisan kutukan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mbah Wiryo mengambil dupa, kemenyan, dan sebilah keris pusaka kecil. Kita harus buka peti ini sekarang, tapi apapun yang terjadi, jangan pernah melangkah keluar dari lingkaran perlindungan ini. Dengan hati-hati, Mbah Wiryo mulai membuka lilitan kain kafan itu. Suara angin mendadak berhenti. Rumah menjadi sunyi, sangat sunyi, seakan seluruh alam menahan napas. Begitu lilitan kain terakhir dibuka, tutup peti itu perlahan terangkat. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka nyaris membeku. Sebuah kepala manusia yang sudah mengering, dengan mata bolong, namun masih tampak gigi yang menyeringai. Di bawahnya, terdapat sebuah boneka kayu berbentuk manusia. Namun tubuh boneka itu penuh paku dan kain merah yang sudah berlumur darah kering. Dan di bawah boneka itu, terdapat lembaran kain hitam bertuliskan aksara kuno, yang jelas adalah surat perjanjian leluhur dengan makhluk gaib itu. Nadia menjerit dan menutup mulutnya, menahan mual. Dava bersembunyi dalam pelukan ibunya. Mbah Wiryo membaca tulisan di kain itu dengan suara bergetar. Ini perjanjiannya, leluhurmu, Mbah Joyo, menyerahkan 7 keturunannya sebagai tumbal, dengan imbalan kekayaan tanpa batas. Setiap 25 tahun, 1 darah keturunan harus diberikan. Jika tidak, seluruh garis keturunannya akan dimusnahkan oleh sundel bolong penjaga gerbang dan jin pesugihan itu sendiri. Wajah Raka memucat. 7. Gumamnya. Iya, dan kau, Dava, kalian adalah keturunan terakhir. Itulah kenapa teror ini makin menjadi-jadi, jawab Mbah Wiryo. Saat mereka masih memandangi isi peti itu, tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Duk, duk, duk. Suara langkah berat terdengar dari luar. Getaran tanah makin terasa. Lalu terdengar suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian berani menyentuh milikku. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar keras. Dari celah jendela, tampak sosok hitam tinggi dengan tubuh penuh luka bernanah, rambut panjang menjuntai, dan perutnya bolong menganga. Berdiri, menatap mereka dengan mata merah menyala. Kalian akan menyesal. Suasana rumah berubah menjadi medan teror. Getaran lantai makin kuat, jendela bergetar hebat, dan dari luar terdengar suara-suara aneh, jeritan, tawa melengking, hingga suara benda-benda berat yang dilempar ke atap rumah. Mbah Wiryo segera menyiapkan ritual. Ia menebar garam dan bunga 7 rupa membentuk lingkaran perlindungan. Kemudian ia menancapkan keris kecil di tengah-tengah, di samping peti kayu terkutuk itu. Ra, ambil 3 helai rambutmu, 3 tetes darahmu, dan letakkan di atas surat perjanjian ini. Cepat! Teriak Mbah Wiryo, keringat membasahi wajahnya. Raka gemetar, tapi tanpa pikir panjang. Ia menggigit jarinya, meneteskan darah ke kain hitam perjanjian itu, lalu mencabut beberapa helai rambutnya. Begitu darah menyentuh kain itu, peti langsung bergetar hebat. Angin pusaran hitam muncul dari dalam peti. Teriakan-teriakan arwah mulai terdengar. Jangan berani memutus janji ini. Darahmu, milik kami. Tiba-tiba, lantai rumah merekah. Dari rekahan itu muncul puluhan tangan hitam, menjulur-julur mencoba meraih siapapun yang ada di dalam lingkaran. Sosok makhluk tinggi hitam dengan perut bolong, rambut panjang, sundel bolong penjaga gerbang, muncul di tengah ruangan. Bayar dengan darah, atau semua mati. Nadia menjerit sambil memeluk Dava. Tubuh mereka mulai ditarik oleh tangan-tangan hitam dari lantai, meskipun masih tertahan oleh garis pelindung yang sudah mulai retak. Mbah Wiryo membaca mantra semakin keras, sambil menaburkan air kembang dan garam ke segala penjuru. Ritualnya belum selesai. Rak, cari benda pengikatnya lagi.
Harus ada benda yang menjadi sumber kekuatan jin itu. Raka buru-buru membuka kembali isi peti. Ia menggeledah tumpukan tulang, kain, dan benda-benda busuk, sampai akhirnya ia menemukan sebuah kalung besi hitam berbentuk mata. Di bagian tengahnya ada batu merah darah yang berdenyut seperti jantung hidup. Begitu kalung itu terangkat, makhluk itu menjerit keras. "Jangan! Itu milikku. Kembalikan!" Seluruh ruangan berguncang. Cahaya merah menyala dari batu kalung itu, menyinari seluruh ruangan. Dinding mulai retak, plafon berguguran. "Ra! Hancurkan kalung itu sekarang!" teriak Mbah Wiryo. Raka mencoba mematahkan kalung itu dengan tangan kosong, tapi kalung itu terasa sekeras baja. Sementara makhluk hitam itu semakin mendekat, wajahnya berubah makin mengerikan. Dava tiba-tiba berdiri, mendekati ayahnya, dan tanpa diduga, ia meraih keris pusaka Mbah Wiryo dan menusukkannya ke batu merah di kalung itu. Braak! Batu itu pecah. Seketika, suara jeritan ribuan arwah terdengar bersamaan. Bayangan hitam itu meledak menjadi asap pekat, disertai gemuruh petir yang menghantam atap rumah. Angin berhenti. Suara-suara lenyap. Semua menjadi hening. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Petinya kini hancur. Isinya berubah menjadi abu hitam. Namun Mbah Wiryo menatap Raka dengan wajah yang masih tegang. Ingat, ini belum selesai sepenuhnya. Mereka mungkin kalah, tapi kutukan sekuat ini tidak akan hilang begitu saja. Kalian harus menyelesaikannya sampai akar-akarnya. Setelah ledakan cahaya dan suara jeritan arwah itu mereda, rumah mereka berubah menjadi sepi, terlalu sepi. Peti kayu telah hancur menjadi abu. Kalung dengan batu merah darah itu juga telah remuk. Namun, bau amis dan bau hangus masih memenuhi udara. Garis pelindung yang dibuat Mbah Wiryo pun kini mulai pudar. Raka memeluk Dava erat, sementara Nadia terduduk lemas. Wajahnya masih diliputi ketakutan. Apa semuanya sudah selesai, Mbah? Tanya Raka dengan suara serak. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak, Rak, ini belum benar-benar selesai. Tapi, kita sudah hancurkan kalung itu. Petinya juga sudah jadi abu. Balas Raka, mulai putus asa. Mbah Wiryo menarik napas dalam, lalu berkata, kalian memang sudah menghancurkan benda pengikatnya. Tapi itu cuma wadahnya. Akarnya masih tertanam. Ia lalu menunjuk ke arah lantai. Sumur tua di ruang bawah tanah itu adalah portal. Pintu ke dunia tempat makhluk itu berasal. Selama sumur itu masih terbuka, kutukan itu belum berakhir. Makhluk itu bisa kembali, dan lebih kuat. Mendengar itu, Nadia langsung menjerit histeris. Tidak. Jangan bilang kita harus turun lagi ke sana. Mbah Wiryo mengangguk berat. Kita tidak punya pilihan. Portal itu harus ditutup. Dengan cara ritual pemutus akar perjanjian. Tapi risikonya besar. Kalau gagal, kalian semua akan terseret ke dalam dunia mereka. Dan tidak akan pernah kembali. Raka menatap Nadia dan Dava. Lalu mengepalkan tangannya. Aku gak peduli. Aku sudah muak hidup dalam teror ini. Kalau ini memang warisan dosa dari leluhurku, biar aku yang mengakhirinya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh pelan dari bawah lantai. Disusul oleh suara bisikan. Belum selesai, darahmu masih milikku. Lalu, Deuge. Suara ketukan berat dari dalam tanah. Dava tiba-tiba kembali kerasukan. Matanya melotot. Bola matanya menghilang menjadi putih semua. Mulutnya menganga. Lalu berkata dengan suara berat. Waktumu habis. Sumur telah terbuka. Gerbang telah menganga. Semua lampu rumah padam seketika. Dinding bergetar. Angin hitam berhembus dari celah-celah lantai. Membawa suara rintihan, tawa, dan jeritan manusia. Mbah Wiryo berdiri, membuka tas ritualnya, lalu berkata dengan suara tegas. Persiapkan dirimu. Rak, Nadia, Dava,
Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Suasana rumah berubah mencekam. Getaran dari bawah tanah semakin kuat. Lantai kayu retak satu persatu. Dari sela-sela retakan itu, muncul asap hitam pekat yang berputar seperti pusaran api neraka. Waktumu habis. Darah harus dibayar. Suara berat itu bergema dari dalam tanah, terdengar lebih besar, lebih dekat, lebih mengerikan. Mbah Wiryo dengan tergesa-gesa menyiapkan ritual terakhir. Ia menggambar lingkaran besar di lantai menggunakan darah ayam cemani yang sudah disiapkan, lalu menancapkan 4 bilah keris pusaka di setiap penjuru arah mata angin. Rak, Nadia, masuk ke dalam lingkaran ini. Jangan pernah keluar sampai aku bilang selesai. Teriak Mbah Wiryo. Raka memeluk Dava erat. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nadia gemetar. Tapi ia tahu mereka sudah tak punya jalan mundur lagi. Tiba-tiba, lantai di tengah ruangan runtuh dengan suara menggelegar. Sumur tua yang selama ini tersembunyi di ruang bawah tanah kini terbuka lebar di tengah ruang tamu. Dari dalam sumur itu, muncul kepala-kepala manusia yang terapung dengan mata kosong dan mulut menganga. Mereka menangis, tertawa, lalu berteriak minta tolong. Dan kemudian, muncul sosok itu. Makhluk raksasa hitam legam, tubuhnya setinggi 5 meter, perutnya bolong menganga penuh belatung, matanya merah membara, lidahnya menjulur panjang, dan tangannya seperti akar pohon besar yang berusaha menangkap siapa saja. Darahmu adalah hutang. Kembalikan. Jeritan-jeritan terdengar dari segala arah. Rumah itu kini seolah berdiri di atas neraka. Mbah Wiryo membaca mantra sekeras mungkin. Cahaya mulai muncul dari garis lingkaran pelindung itu, tapi getarannya mulai melemah saat makhluk itu mengayunkan tangan hitamnya, menghantam pertahanan itu hingga bergetar hebat. Rak! Untuk menutup gerbang ini, kau harus ikhlas melepaskan ikatan darah leluhurmu. Akui dosa mereka. Akui di hadapan leluhur dan makhluk itu. Lalu serahkan benda pengikatnya ke dalam api pemutus kutukan ini. Teriak Mbah Wiryo sambil melempar obor ke dalam kuali besar berisi minyak dan daun kemenyan. Raka berdiri, tubuhnya gemetar, menatap makhluk itu yang semakin mendekat. Dengan suara tercekat, ia berteriak, "Aku, Raka, keturunan Mbah Joyo, mengakui dosa leluhurku, keserakahan, kesombongan, dan darah yang telah ditumpahkan. Aku memutus semua ikatan kotor itu." Ia lalu melempar sisa kain kafan perjanjian, tulang kepala kering, dan sisa-sisa boneka kutukan ke dalam kuali. Api menyala tinggi, menyembur hingga ke atap. Makhluk itu menjerit. Suara jeritannya memecahkan kaca, memekakan telinga. Tubuhnya mulai terbakar, meleleh, lalu pecah menjadi ribuan serpihan asap hitam. Namun sebelum benar-benar musnah, ia mengucapkan kutukan terakhir. Kalian belum bebas sepenuhnya. Akan ada bayaran yang tetap harus ditagih. Ledakan besar terjadi. Api menyembur ke seluruh ruangan. Semua terlempar. Rumah itu runtuh, hancur menjadi abu. Ketika asap mulai mereda, Raka, Nadia, Dava, dan Mbah Wiryo ditemukan tergeletak di tanah. Tubuh mereka penuh luka, tapi masih hidup. Gerbang itu telah tertutup. Untuk sekarang. Pagi itu, sinar matahari mencoba menembus kabut tebal yang menyelimuti puing-puing rumah Raka. Rumah itu kini rata dengan tanah. Hanya menyisakan puing hitam bekas terbakar. Raka, Nadia, Dava, dan Mbah Wiryo masih duduk di pinggir reruntuhan. Napas tersengal, tubuh penuh luka dan lebam. Namun yang aneh, rasa mencekam itu masih belum hilang. Suasana sekitar tetap dingin, sunyi, dan berat. Seperti masih ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Mbah, ini udah selesai kan? Udah berakhir kan?" Tanya Nadia dengan suara lemah. Masih memeluk Dava erat-erat. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah reruntuhan sumur tua yang kini tertutup tanah dan batu. Untuk sementara, iya. Tapi kutukan sekuat ini gak bisa hilang sepenuhnya begitu saja. Maksudnya, Mbah. Raka menatap Mbah Wiryo dengan kening berkerut.
Mbah Wiryo menarik napas panjang. Waktu makhluk itu hancur, dia sempat melontarkan satu kalimat terakhir. Akan ada bayaran yang tetap harus ditagih. Artinya, meskipun gerbangnya sudah tertutup, sisa-sisa energi kutukan itu masih hidup. Akan ada balasan. Entah kapan, dan entah bagaimana. Belum selesai mereka mencerna ucapan itu, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Dava, yang sedang duduk di pangkuan Nadia, tiba-tiba terdiam, lalu menatap ke arah pepohonan di kejauhan dengan wajah pucat. Ayah, bunda, itu, apa? Bisiknya pelan. Semua menoleh. Di antara pepohonan yang bergoyang, terlihat sosok bayangan hitam berdiri, dengan mata merah menyala. Bukan lagi makhluk raksasa seperti sebelumnya, tapi lebih menyerupai sosok manusia berbaju hitam, wajahnya tertutup, tapi dari balik tudungnya, dua mata merah itu menatap tajam ke arah mereka. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat, tapi dari tubuhnya, kabut hitam terus mengalir, menyelimuti pohon-pohon sekitarnya. Mbah Wiryo berdiri dengan gemetar. Itu, penagih nyawa. Biasanya muncul, kalau ada nyawa yang ditandai. Tandai? Siapa? Mbah? Siapa yang ditandai? Teriak Raka panik. Mbah Wiryo menelan ludah, menatap satu persatu mereka, lalu berkata dengan suara berat. Aku gak yakin, tapi biasanya, satu keluarga, akan ada satu yang harus pergi, sebagai bayaran sisa kutukan. Nadia langsung memeluk Dava erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Tidak, aku gak akan biarkan Dava jadi tumbal lagi, Mbah. Sementara itu, bayangan hitam itu perlahan menghilang. Namun di tanah tempat ia berdiri, tersisa jejak telapak kaki gosong, dan di tengahnya tertulis satu kata dengan darah. Segera. Ketegangan belum selesai. Mereka kini berpacu dengan waktu, untuk mencari cara terakhir menyelamatkan diri sebelum kematian benar-benar datang menjemput. Langit mendadak mendung. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan beterbangan ke segala arah. Burung-burung gagak berdatangan dan mengelilingi reruntuhan rumah Raka, seperti pertanda buruk. Mbah Wiryo berdiri gemetar, wajahnya tegang. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Jejak kutukan masih tertinggal di tanah ini. Semakin lama kita bertahan di sini, semakin dekat kematian itu mendekat. Raka menggendong Dava, sementara Nadia berlari di samping mereka. Tanpa pikir panjang, mereka meninggalkan puing-puing rumah, berjalan cepat menuju rumah Mbah Wiryo yang berada di ujung desa. Namun sepanjang jalan, teror itu justru mengikuti mereka. Awan semakin gelap. Dari balik pohon-pohon besar di sisi jalan, tampak bayangan hitam dengan mata merah mengintai. Sesekali terdengar suara bisikan. Satu, harus mati. Darah, belum, lunas. Nadia berjalan sambil terus membaca doa. Air matanya tidak berhenti menetes. Dava di gendongan Raka mendadak demam tinggi. Tubuhnya panas, wajahnya memerah, dan matanya berkaca-kaca. Ayah, kepala Dava pusing. Ada yang bisikin telinga Dava. Dia bilang, Dava harus ikut dia. Bisik Dava dengan suara lemah. Raka langsung mempererat pelukannya. Enggak akan kubiarkan kamu diambil. Tiba-tiba, terdengar suara geraak. Dari belakang, sebuah pohon besar tumbang, nyaris menimpa mereka. Dari balik batang pohon itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya putih pucat, tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Berhenti, serahkan nyawamu, atau kutukan ini akan memburu kalian selamanya. Mbah Wiryo segera menaburkan garam ke arah sosok itu, lalu membaca mantra keras-keras. Cahaya kecil meledak, membuat sosok itu mundur sejenak. Namun ia tidak hilang, hanya menghilang dalam kabut. Cepat! Dia cuma mundur sementara. Mereka berlari sekuat tenaga hingga akhirnya sampai di rumah Mbah Wiryo. Rumah itu penuh dengan rajah, pagar bambu berduri, dan benda-benda perlindungan. Begitu mereka masuk dan menutup pintu, suasana mencekam itu mendadak mereda. Tapi belum selesai mereka menarik napas,
suara dari luar rumah kembali terdengar. Lebih keras, lebih banyak. Bayar. Bayar dengan nyawa. Dinding rumah bergetar. Paku-paku di kusen pintu tercabut satu persatu. Getaran itu bukan seperti gempa biasa, tapi seperti ada makhluk raksasa yang berjalan mengelilingi rumah mereka. Mbah Wiryo menatap Raka dan Nadia. Kita gak bisa lari lagi. Satu-satunya cara adalah melawan mereka malam ini. Ritual pamungkas harus dilakukan, atau semuanya berakhir. Tapi, Mbah, kalau gagal? Tanya Nadia, suaranya parau. Mbah Wiryo menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalau gagal, kita semua akan jadi penghuni dunia mereka, selamanya. Malam itu, angin berhenti. Suasana menjadi sunyi mencekam. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara dedaunan. Hanya terdengar detakan jantung dari Raka, Nadia, dan Mbah Wiryo yang semakin keras. Dari luar rumah, suara langkah berat bergema, disusul suara jeritan, bisikan, dan tawa melengking. Darah, darah. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumah Mbah Wiryo pecah. Bayangan hitam besar muncul, lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok itu kini bukan hanya satu, melainkan tiga. Sundel bolong penjaga gerbang. Ejin bertanduk mata merah. Bayangan hitam bertudung, penagih nyawa. Ketiganya mengepung rumah itu. Aura kematian terasa nyata, menusuk tulang. Mbah Wiryo mengambil batu mustika warisan leluhur, sebilah keris pusaka, dan kendi berisi darah ayam cemani. Ia mulai menggambar raja pemutus kutukan di lantai. Nadia, pegang tangan Dava. Duduk di dalam lingkaran ini. Jangan keluar apapun yang terjadi. Kalau satu saja keluar, selesai semuanya. Mbah Wiryo mulai membaca mantra keras-keras. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Api lilin tiba-tiba membesar, menerangi seluruh ruangan. Namun dari luar, terdengar suara keras. Kalian tidak akan lari. Tiba-tiba, atap rumah pecah. Cakar besar masuk, mencoba meraih Dava. Garis pelindung hampir patah. Mbah Wiryo berteriak, Raka! Serahkan darahmu sekarang. Raka tanpa pikir panjang menggigit jarinya, meneteskan darah ke tengah rajah. Begitu darah menyentuh mustika itu, cahaya merah menyala. Tapi di saat yang sama, bayangan hitam berhasil menerobos sebagian pagar pelindung. Cakar raksasa itu hampir menyentuh Dava. Nadia menjerit histeris. Ambil aku. Jangan anakku. Ambil nyawaku. Teriak Nadia, berusaha berdiri keluar dari lingkaran. Tidak. Nadia jangan keluar. Teriak Mbah Wiryo dan Raka bersamaan. Tiba-tiba, tanah bergetar lebih keras. Suara seperti gempa dan petir bersatu. Tubuh makhluk raksasa itu mulai retak, terbakar oleh cahaya dari rajah. Namun mereka terus melawan. Mbah Wiryo mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tengah rajah sambil berteriak. Dengarkan aku wahai jin kutukan. Atas nama langit dan bumi, atas nama darah yang sudah tertumpah, kami putuskan segala perjanjian kotor ini. Cahaya putih menyembur ke segala arah. Ledakan besar terjadi. Tubuh-tubuh makhluk itu terbakar menjadi debu. Jeritan mereka terdengar terakhir kalinya. Tidak, aku akan kembali. Lalu, semuanya hening. Benar-benar hening. Asap mengepul di seluruh ruangan. Nafas mereka tersengal. Tubuh lemas. Tapi, mereka masih hidup. Mbah Wiryo terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Raka dan berkata dengan suara lirih. Sudah, portal itu, sudah tertutup, selamanya. Kutukan leluhurmu, berakhir di sini. Mata Raka berkaca-kaca. Ia memeluk Nadia dan Dava erat-erat. Terima kasih, Mbah, terima kasih. Ucapnya, suaranya pecah menahan tangis. Malam itu, akhir dari teror panjang itu benar-benar terjadi. Matahari pagi perlahan menembus kabut yang menyelimuti desa itu. Suasana sudah tidak lagi dipenuhi oleh suara-suara bisikan, tawa mengerikan,
atau jeritan arwah. Semuanya hening, terlalu hening. Raka, Nadia, dan Dava duduk di teras rumah Mbah Wiryo. Wajah mereka masih pucat, tubuh masih gemetar. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan keheningan tanpa rasa takut. Namun di balik ketenangan itu, luka batin dan trauma yang mereka alami masih begitu dalam. "Mbah, beneran udah selesai, kan?" tanya Raka. Suaranya serak, seolah masih belum percaya semua telah berakhir. Mbah Wiryo menatap Raka lama, lalu menjawab dengan pelan. "Kutukan itu memang sudah putus. Portalnya tertutup. Tapi, Rak, dampaknya tidak hilang begitu saja. Bekasnya akan tetap ada. Baik di tempat ini, maupun di dalam hidup kalian." Mbah Wiryo menunjuk ke bekas reruntuhan rumah Raka, yang kini hanyalah tanah hitam gosong penuh retakan. Tanah itu sudah mati. Tidak boleh ditinggali lagi. Tanah itu akan jadi saksi bahwa dosa leluhurmu pernah membuka gerbang neraka. Nadia menatap Dava yang duduk di pangkuannya. Meski anak itu kini sudah tidak demam, wajahnya masih pucat, dan matanya tampak kosong, seperti bayangan trauma akan terus menghantuinya. Beberapa warga desa yang sebelumnya menghilang tanpa jejak, kini ditemukan. Ada yang ditemukan dalam kondisi lemah, ketakutan, dan kehilangan ingatan. Ada juga yang ditemukan sudah menjadi mayat menghitam, tanpa diketahui penyebab kematiannya. Desa itu mendadak berubah. Banyak warga yang memutuskan untuk pindah. Mereka percaya tempat itu kini menjadi tanah terkutuk. Raka dan keluarganya pun tak punya pilihan lain. "Kita gak bisa tinggal di sini lagi," gumam Raka, menatap reruntuhan rumahnya. "Iya, tempat ini sudah gak lagi aman buat kita, Rak," balas Nadia lirih, menggenggam tangan suaminya erat. Mbah Wiryo menyerahkan satu benda terakhir kepada Raka, sebuah jimat kayu kecil bertuliskan aksara kuno. "Ini bukan untuk mengusir setan, tapi untuk menjaga kalian. Ini pengingat bahwa dosa, sekecil apapun, bisa menjadi warisan paling mengerikan bagi keturunanmu." "Terima kasih, Mbah." Suara Raka bergetar, menahan tangis. Sebelum mereka pergi meninggalkan desa, mereka semua berdiri di depan bekas sumur tua itu. Dengan taburan garam, bunga 7 rupa, dan air kembang, mereka melakukan penghormatan terakhir. "Biar semua berhenti sampai di sini. Tidak akan ada lagi darah yang tertumpah. Tidak akan ada lagi nyawa yang menjadi tumbal dosa masa lalu," ujar Raka lirih. Mereka meninggalkan desa, dengan luka, dengan trauma, tapi juga dengan tekad kuat, untuk memulai hidup baru yang lebih bersih, tanpa bayang-bayang dosa leluhur. Namun, di balik itu semua, ada satu sosok bayangan hitam kecil, yang masih berdiri jauh di antara pepohonan, mengawasi mereka, dalam diam. 3 bulan telah berlalu sejak Raka, Nadia, dan Dava meninggalkan desa kelam itu. Kini mereka tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat asalnya. Rumah baru mereka sederhana, namun bersih dan tenang, jauh dari kesan mistis atau kutukan. Namun, ternyata ketenangan itu tidak sepenuhnya abadi. Malam itu, ketika semua tertidur, angin malam bertiup kencang. Lampu di teras rumah berkedip-kedip. Dava yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Dari arah jendela, terdengar suara bisikan lembut. "Dava, buka jendelanya. Aku, di sini, temanmu." Dava bangun, berjalan pelan ke arah jendela. Saat ia membuka tirai, tampak bayangan sosok kecil, tinggi hanya sebahu, berdiri di bawah pohon depan rumah. Matanya merah, tubuhnya hitam pekat, dan tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi tajamnya. "Dava, kau belum bebas." Mata Dava membesar, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Raka terbangun lebih pagi. Ia menemukan Dava duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis. "Dava, kenapa, nak?" tanya Raka, langsung memeluknya. Dava hanya menggeleng pelan, lalu menjawab dengan suara lirih. "Ayah,
Dia datang lagi. Yang hitam itu. Dia bilang, aku belum bebas. Dia masih ikuti kita. Raka langsung memandang ke arah jendela. Dadanya terasa sesak. Ketakutan lama kembali menyusup. Tidak, ini gak boleh terjadi lagi. Gak boleh. Siangnya, Raka segera menghubungi Mbah Wiryo melalui telepon. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Mbah, tolong, dia datang lagi. Dava lihat dia semalam. Apa ini belum selesai? Mbah Wiryo diam cukup lama di ujung sana. Lalu berkata dengan suara berat. Rak, kutukan memang sudah terputus. Tapi, ingat apa yang dulu pernah Mbah bilang. Energi hitam itu tidak sepenuhnya hilang. Yang kita hancurkan adalah akar besar. Tapi benihnya bisa saja masih tersebar. Apalagi kalau ada yang memanggilnya kembali. Raka terdiam. Maksud Mbah, ada yang bangunin mereka lagi? Siapa? Mbah Wiryo menjawab dengan suara lirih. Mungkin ada seseorang yang sadar atau tidak, sedang mencoba membuka kembali pintu itu. Bisa jadi dari garis keturunan lain, atau dari orang luar yang menemukan sisa-sisa benda terkutuk di desa itu. Raka menatap Nadia yang berdiri di belakangnya dengan wajah cemas. Mereka sama-sama sadar. Perjuangan mereka ternyata belum sepenuhnya berakhir. Mbah, apa kita harus balik lagi? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Mbah Wiryo menarik napas panjang sebelum menjawab. Kalau kau mau benar-benar bebas, Rak, jawabannya cuma satu. Kau harus kembali. Kau harus mencari sisa-sisa kutukan itu, dan pastikan semuanya musnah. Atau, mereka akan terus mengejar darah keturunanmu, sampai generasi terakhir. Wajah Raka langsung membeku. Ia menatap Dava yang sedang duduk sambil memeluk bonekanya, dengan wajah ketakutan, dan ia sadar. Mau tidak mau, ia harus kembali ke neraka itu. Sekali lagi, Raka menatap peta kecil yang diberikan Mbah Wiryo lewat pesan. Tangan gemetar. Nafas berat, matanya penuh keraguan, tapi juga tekad. Nadia, Dava, kita harus kembali. Ini satu-satunya cara supaya kita benar-benar bebas dari semua teror ini. Nadia menatap suaminya dengan wajah pucat. Ia memeluk Dava yang sejak tadi tidak berhenti menangis. Apa gak ada cara lain, Rak? Apa harus balik ke tempat itu lagi? Kalau kita lari terus, mereka gak akan berhenti mengejar. Mau sampai kapan kita hidup dalam ketakutan kayak gini? Jawab Raka lirih. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan berangkat. Bersama Mbah Wiryo yang sudah lebih dulu menuju lokasi, mereka kembali menapaki jalan menuju desa terlarang. Saat memasuki kawasan desa, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Ya Tuhan, tempat ini jauh lebih rusak dari terakhir kita tinggalkan, bisik Nadia. Tanah di sekitar bekas rumah mereka berubah menjadi retakan besar seperti bekas terbakar. Pohon-pohon kering, mati, bahkan beberapa berdiri terbalik, akar di atas, batang di bawah. Namun yang paling mengejutkan, sumur tua yang dulu sudah ditutup, kini terbuka kembali. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, dan suara tangisan bercampur tawa mengerikan. Datang, kembali, bawa darahmu, bawa jiwamu. Mereka bertemu Mbah Wiryo di tepi sumur. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, penuh kecemasan. Aku gak nyangka, Rak, ternyata ada yang membangunkan mereka kembali. Dan aku menemukan sesuatu. Mbah Wiryo membuka kain hitam, lalu menunjukkan sebuah boneka kayu dengan paku tertancap di seluruh tubuhnya. Wajah boneka itu menyerupai wajah Dava. Ini boneka santet panggil arwah. Ada yang sengaja membuatnya, menumbalkan Dava, supaya gerbang kutukan terbuka lagi. Nadia langsung berteriak histeris, memeluk Dava kuat-kuat. Tidak, jangan anakku lagi. Raka mengepalkan tangannya. Wajahnya merah, penuh amarah bercampur takut. Siapa? Siapa yang berani-beraninya ngelakuin ini? Mbah Wiryo menatap mereka tajam. Aku belum tahu siapa dalangnya. Tapi yang jelas, ritual ini harus dihentikan malam ini juga. Kalau tidak, sumur ini akan benar-benar terbuka jadi gerbang kematian permanen.
Semua arwah, jin, dan kutukan yang pernah terikat akan dilepaskan ke dunia. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari bawah tanah. Tanah bergetar. Dari dalam sumur, muncul bayangan hitam menjulang. Makhluk itu kembali. Tapi kali ini, lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan. Kalian kembali. Dan kali ini, kalian tidak akan pergi lagi. Mbah Wiryo langsung membuka kantong raja, menebar garam dan kemenyan ke segala arah. Kita lakukan sekarang. Rak. Atur ritualnya. Mereka bersiap. Cahaya petir menyambar. Angin badai muncul. Suara tawa, jeritan, dan bisikan dari ribuan arwah terdengar dari segala penjuru. Ini adalah pertarungan terakhir. Antara hidup atau mati. Langit di atas desa berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar tanpa henti, disertai suara gemuruh yang seolah datang dari perut bumi. Suara tawa, jeritan, dan bisikan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana neraka yang nyata. Dari dalam sumur tua, muncul makhluk raksasa hitam legam, bertanduk panjang, mata merah membara, dan tubuh penuh luka bernanah yang mengeluarkan asap hitam. Suaranya bergema ke seluruh penjuru desa. Darahmu, juamu, milikku. Di belakangnya, muncul puluhan bayangan hitam menyerupai sosok manusia tanpa wajah, berjalan pincang, dengan tangan yang berubah menjadi cakar tajam. Mbah Wiryo berdiri di tengah lingkaran raja besar yang digambar dengan darah ayam cemani. 4 keris pusaka ditancapkan di tiap penjuru mata angin, dengan dupa dan kemenyan menyala di sekelilingnya. Ra! Letakkan boneka kutukan itu di tengah lingkaran. Kita bakar sekarang juga. Teriak Mbah Wiryo. Raka dengan tangan gemetar meletakkan boneka kayu itu. Mbah Wiryo lalu memercikan minyak kelapa, daun kelor, dan bunga 7 rupa ke atasnya, kemudian menyalakan api. Begitu api menyala, makhluk dari dalam sumur meraung keras. Tidak! Itu milikku. Makhluk-makhluk hitam menyerbu. Mereka menabrak dinding lingkaran raja, membuat gempa kecil. Setiap kali mereka menyentuh lingkaran itu, tubuh mereka meleleh, namun jumlahnya tidak berkurang. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba salah satu bayangan hitam berhasil menerobos dari sisi barat. Ia melesat cepat dan mencengkram Dava. Dava menjerit keras. Ayah Aa! Bunda Aa! Nadia spontan berlari ke arah Dava, tapi makhluk itu menarik tubuh Dava ke arah sumur yang kini bersinar merah menyala, seperti pintu neraka yang terbuka lebar. Lepaskan anakku! Jangan ambil anakku! Teriak Nadia histeris. Raka mengejar, menerjang bayangan itu dengan tubuhnya, memukul, menendang, namun tangan bayangan itu dingin seperti es, tapi keras seperti batu. Mbah Wiryo dengan cepat menancapkan keris utama ke tengah lingkaran sambil berteriak. Atas nama langit dan bumi, atas nama darah suci dan tanah nenek moyang, aku putuskan semua ikatan kotor ini. Seketika, ledakan cahaya putih menyelimuti area itu. Tubuh bayangan yang mencengkram Dava terbakar jadi abu. Dava terlempar, tapi segera dipeluk oleh Raka dan Nadia. Sementara itu, tubuh makhluk raksasa di dalam sumur mulai retak, pecah, dan dari dalamnya keluar ribuan arwah yang menjerit. Bebaskan kami! Lepaskan kami! Mbah Wiryo menutup ritual dengan mantra terakhir. Sumur ini kututup selamanya, dengan tanah, darah, dan api. Ia menaburkan segenggam tanah merah, darah ayam cemani, dan membakar minyak kelapa di sekeliling sumur. Tiba-tiba, tanah runtuh, sumur itu ambruk ke dalam bumi, lalu tertutup sendiri. Suara jeritan, tawa, dan bisikan itu perlahan lenyap, lenyap untuk selamanya. Sunyi, benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara napas mereka yang tersengal, tubuh gemetar, pakaian penuh debu dan luka. Sudah, Rak, sudah selesai. Kali ini benar-benar selesai. Ucap Mbah Wiryo, dengan suara lemah tapi penuh kepastian. Raka memeluk Nadia dan Dava erat-erat. Air mata bercucuran. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami masih hidup. Kami selamat.
Sumur itu kini hanyalah tanah datar, ditumbuhi rerumputan kering, dan di atasnya Mbah Wiryo menancapkan sebuah pohon beringin kecil, sebagai penanda bahwa tempat itu tak boleh lagi diganggu manusia. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sinar matahari bersinar cerah di atas bekas desa terlarang. Tidak ada lagi kabut pekat, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada suara-suara bisikan atau tawa mengerikan. Di atas bekas sumur tua yang telah tertutup rapat oleh tanah dan ditandai dengan pohon beringin kecil, berdiri 3 sosok yang pernah menjadi saksi dari teror yang mengerikan. Raka, Nadia, dan Dava berdiri berdampingan dengan Mbah Wiryo. Wajah mereka masih menyimpan bekas-bekas luka batin dan trauma. Namun kali ini, tatapan mereka berbeda, penuh harapan. "Mbah, ini benar-benar sudah selesai, kan?" tanya Raka dengan suara berat. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Iya, Rak. Apa yang dulu menjadi dosa leluhur kalian sudah benar-benar terkubur. Selama pohon ini berdiri, selama tanah ini tak diganggu, kutukan itu gak akan pernah bangkit lagi." Nadia memandang Dava yang kini tersenyum kecil di pelukannya. Meski bekas ketakutan masih terlihat di matanya, namun anak itu sudah jauh lebih tenang. Sebelum meninggalkan tempat itu untuk selamanya, Raka menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah tersebut, lalu berdoa dengan mata tertutup. "Untuk para leluhur, untuk mereka yang jadi korban, aku mohon maaf. Kami, tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Semoga kalian semua tenang di alam sana." Nadia ikut meneteskan air mata. Dava memegang tangan ayah dan ibunya erat-erat. "Ayah, kita gak akan balik lagi ke sini, kan?" tanya Dava lirih. "Enggak, Nak. Kita gak akan pernah balik lagi. Semua ini sudah selesai," jawab Raka sambil tersenyum menahan haru. Sebelum mereka pergi, Mbah Wiryo memberikan sebuah pesan terakhir. "Ingat, Rak, hidup itu bukan cuma tentang kita sekarang, tapi tentang apa yang kita wariskan ke anak-anak kita. Jangan wariskan dosa. Jangan wariskan kutukan, wariskan kebaikan, wariskan ilmu, wariskan doa." Raka dan Nadia mengangguk. "Terima kasih, Mbah. Tanpa Mbah, mungkin kami sudah gak ada lagi di dunia ini. Ingat, semua ini jadi pelajaran. Jangan pernah sombong sama leluhur. Hormati mereka, tapi jangan pernah ikuti jalan sesat yang dulu mereka pilih." Mereka pun meninggalkan desa itu. Tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi membawa ketakutan. Tapi membawa pelajaran. Bahwa dosa masa lalu, jika tidak dibereskan, bisa menjadi warisan paling mengerikan. Kini mereka bertekad membangun kehidupan baru, penuh dengan kasih sayang, tanpa dendam, tanpa kutukan, dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, jauh di dalam hutan, angin bertiup pelan, dan terdengar bisikan samar. Selama manusia masih tamak, pintu kegelapan selalu bisa terbuka kembali. 6 bulan telah berlalu. Raka, Nadia, dan Dava kini tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari desa asal mereka. Rumah mereka sederhana namun nyaman. Suasana jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi teror yang dulu menghantui mereka setiap malam. Dava kini mulai sekolah. Meski masih menyimpan sedikit trauma, namun anak itu mulai ceria dan perlahan melupakan semua kegelapan yang pernah ia lihat. Nadia mulai bekerja sebagai penjahit rumahan. Sementara Raka membuka bengkel kecil untuk memperbaiki motor dan alat-alat pertanian warga sekitar. Hidup mereka benar-benar terasa normal. "Akhirnya, kita benar-benar bisa hidup seperti keluarga biasa," ucap Nadia sambil tersenyum, menatap Dava yang berlari-lari kecil di halaman. Raka mengangguk, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Iya, cukup sudah hidup dalam ketakutan. Sekarang waktunya kita bahagia." Suatu malam, saat Raka sedang merapikan peralatan bengkel, ia menemukan sebuah benda kecil di pojok ruangan. Sebuah batu hitam kecil, licin, dan hangat saat disentuh. Raka menatapnya dalam diam. Batu itu sangat mirip dengan batu mustika warisan leluhur yang dulu digunakan untuk menutup ritual kutukan. Kenapa benda ini ada di sini? Padahal,
Seharusnya semua sudah terkubur. Gumam Raka, merinding. Saat ia hendak membuang batu itu, terdengar suara langkah kecil di belakangnya. Dava berdiri di sana, menatap batu itu dengan wajah datar. Ayah, jangan buang itu. Dia belum pergi. Raka langsung membeku. Maksud kamu apa, nak? Dava menatap ayahnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan. Tadi, dia datang lagi. Dia bilang, aku hanya tidur sementara. Kita akan bertemu lagi. Wajah Raka langsung pucat. Tangannya gemetar. Batu hitam itu tiba-tiba terasa panas, nyaris membakar kulitnya. Ia langsung membungkusnya dengan kain tebal dan menyimpannya di lemari terkunci. Keesokan harinya, Raka langsung menghubungi Mbah Wiryo. Namun, tidak ada jawaban. Nomor tidak aktif. Raka mencoba beberapa kali. Sampai akhirnya, seseorang dari desa lama mengabari. Mbah Wiryo sudah meninggal 3 hari yang lalu. Beliau wafat mendadak, tanpa sebab yang jelas. Berita itu membuat Raka lemas seketika. Tuhan, apa ini? Belum benar-benar berakhir? Nadia yang mendengar itu hanya bisa terdiam, memeluk Dava erat-erat. Dalam hati, mereka sama-sama bertanya, apakah kegelapan itu hanya tertidur, atau memang menunggu untuk kembali? Setelah mendengar kabar wafatnya Mbah Wiryo, Raka seolah kehilangan sandaran terakhirnya. Lelaki tua itu adalah satu-satunya yang memahami seluk-beluk kutukan leluhur yang menghancurkan keluarganya. Kini, mereka benar-benar sendirian menghadapi segala kemungkinan buruk yang mungkin masih mengintai. Batu hitam yang ditemukan Raka beberapa hari lalu masih disimpan rapat-rapat di dalam lemari. Meski dibungkus kain tebal, namun kadang benda itu bergetar sendiri, mengeluarkan hawa panas, dan terdengar seperti ada suara bisikan dari dalamnya. Belum selesai, belum selesai, darahmu, jiwamu, milikku. Raka mencoba mencari jawaban. Ia menghubungi beberapa orang pintar di kota, para spiritualis, bahkan mendatangi seorang ustaz terkenal. Namun, semua memberikan jawaban yang hampir sama. Benda ini bukan benda biasa. Ini bukan hanya pusaka. Ini adalah segel, dan segel ini tidak boleh rusak, tidak boleh hilang, apalagi pecah. Kalau sampai itu terjadi, apa yang pernah tertutup akan terbuka kembali. Salah satu ustaz memberikan saran kepada Raka. Coba cari silsilah keluargamu lebih dalam. Bisa jadi, ada satu rahasia besar yang belum terungkap. Bisa jadi, dosa leluhurmu tidak hanya satu. Raka pun mulai membuka kembali buku catatan lama yang diwariskan Mbah Wiryo. Ia menelusuri garis keturunan keluarganya. Dan betul saja, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ternyata, bukan hanya kakek buyutku yang melakukan perjanjian hitam. Ada satu garis keturunan dari nenek buyut, yang juga melakukan ritual pemanggilan kekuatan gaib, dan itu belum pernah diselesaikan sampai hari ini. Darah Raka langsung terasa dingin. Jadi, semua ini belum selesai. Yang kita hancurkan kemarin, baru separuhnya. Malam itu, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dava yang sedang tidur terbangun. Ia berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Di sana, tampak bayangan perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangi rumah mereka. Dava, main yuk, aku udah lama nunggu, bisiknya lirih. Dava mundur pelan, tubuhnya gemetar. Ayah, bunda, dia datang lagi. Raka dan Nadia langsung berlari ke kamar, memeluk Dava. Dari balik jendela, bayangan itu perlahan menoleh, menampakkan wajahnya. Wajah perempuan hancur, dengan lubang besar di bagian pipinya. Belum selesai, kalian masih berhutang. Tiba-tiba, lampu seluruh rumah padam. Suara ketukan berubah jadi hantaman keras. Dinding bergetar. Raka berteriak, kalau kalian mau aku, jangan ambil anakku. Namun suara itu hanya tertawa. Bukan hanya kamu, bukan hanya anakmu, tapi darah kalian, selamanya.
Malam itu, teror kembali datang. Teror yang seharusnya sudah berakhir. Tapi nyatanya, belum benar-benar selesai. Malam itu, suara ketukan, hantaman, dan tawa mengerikan menguasai seluruh rumah. Lampu padam. Angin berhembus kencang masuk dari celah-celah jendela. Raka, Nadia, dan Dava berpelukan di tengah ruang tamu, dikelilingi lilin-lilin kecil yang berkedip-kedip seolah nyalanya pun takut akan sesuatu yang lebih gelap dari malam. Ayah, aku takut, dia mau bawa aku, bisik Dava, tubuhnya gemetar. Raka mengepalkan tangannya, menatap batu hitam yang bergetar hebat di atas meja. Semua ini harus berakhir malam ini. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan mereka ambil anakku, atau keturunanku lagi. Raka mengambil keputusan gila. Ia membawa batu hitam itu keluar rumah, menuju ke pinggir sungai tempat aliran air suci di kota tersebut. Dava dan Nadia ikut mengejar, memohon agar Raka tidak nekat. Jangan, kata Ustaz. Batu itu segel. Kalau dihancurkan, malah bisa lepas semua isinya, teriak Nadia. Tapi Raka justru berdiri di tengah sungai, mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Dengar aku. Kalian semua. Kutukan kalian, dosa kalian, semua perjanjian kotor itu. Hari ini aku akhiri. Batu itu bergetar semakin kuat. Dari segala arah, suara-suara mulai terdengar. Jangan. Itu gerbang kami. Itu jembatan kami. Tiba-tiba langit terbelah. Petir menyambar. Air sungai bergolak. Suara ribuan jeritan bercampur dengan suara rintihan. Tanpa ragu, Raka menghantamkan batu itu ke batu besar di tengah sungai. Brak! Batu itu pecah menjadi serpihan kecil. Seketika, terdengar raungan panjang yang mengguncang bumi. Angin bertiup kencang seperti pusaran badai. Dari dalam sungai, asap hitam pekat menyembur, membentuk wajah-wajah menyeramkan. Lalu, perlahan menghilang. Semuanya hening. Seketika, hening. Tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bayangan. Ketika matahari terbit, rumah mereka kembali terang. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi hawa dingin. Tidak ada lagi mimpi buruk. Ustaz yang sebelumnya memberi peringatan datang ke rumah Raka. Masya Allah, kamu berani sekali melakukan itu. Tapi, alhamdulillah, lihat, semua sudah tenang. Insya Allah, itu benar-benar akhir dari semuanya. Raka hanya bisa tersenyum kecil, menatap Nadia dan Dava yang kini tertawa lepas, berlari-lari di halaman rumah tanpa rasa takut. Sudah cukup, sudah selesai. Kutukan itu berhenti, di generasi ini. Tidak lagi diwariskan. Cukup. Namun, kamera seakan bergerak perlahan menuju ke dalam rumah, menuju ke bawah lantai ruang tamu, dan di sana, terlihat sebuah benda kecil yang terkubur setengah. Sebuah cincin perak kuno, dengan ukiran aksara aneh, yang perlahan berdenyut, seolah masih hidup. Selama manusia masih serakah, pintu kegelapan akan selalu punya cara untuk terbuka kembali. Setelah semua pertarungan panjang, teror makhluk gaib, dan kutukan berdarah yang menghancurkan generasi demi generasi, akhirnya perjuangan Raka, Nadia, dan Dava mencapai titik terang. Mereka berhasil menghancurkan batu hitam, segel kutukan, dengan bantuan Ustaz Hussein, seorang guru spiritual yang ahli dalam ilmu penyembuhan dan pembersihan energi leluhur. Alih-alih membuka pintu kegelapan, proses penghancuran batu itu justru melepaskan semua arwah yang terjebak dan mendoakan mereka menuju alam yang seharusnya. Ketika batu itu pecah, cahaya putih terang membuncah ke langit, menyapu semua kabut, semua bayangan hitam, semua suara bisikan yang selama ini menghantui mereka. Kini, semua selesai. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi hutang. Leluhurmu telah memaafkan, dan mereka telah diterima di sisi Tuhan. Ucap Ustaz Hussein dengan senyum penuh ketenangan. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi bayangan di pojok ruangan. Tidak ada lagi ketukan di jendela. Dava kembali menjadi anak ceria, tumbuh sehat, cerdas, dan jauh lebih kuat secara mental.
Ia rajin belajar agama, belajar bersyukur, dan selalu mengingat doa-doa yang diajarkan Ustaz Hussein dan orang tuanya. Raka dan Nadia pun membangun usaha yang sukses. Bengkel Raka menjadi bengkel terbesar di daerahnya. Sementara Nadia membuka butik kecil yang ramai dikunjungi, menjual hasil jahitan dan kerajinan tangan. Kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Tidak hanya bebas dari kutukan, tapi juga lebih dekat dengan Tuhan, lebih menghargai sesama, dan selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Satu hal yang paling mereka jaga adalah pesan dari Ustaz Hussein. Wariskan doa, bukan dosa. Wariskan cinta, bukan kutukan. Karena keturunan kita adalah cerminan dari apa yang kita tanam hari ini. Raka dan Nadia pun mengajarkan Dava dan anak-anak lainnya untuk selalu menjaga kebaikan, menghormati leluhur tanpa mengulangi kesalahan mereka, dan menjauhi segala bentuk kesirikan atau perjanjian kotor dengan makhluk gaib. Kini, rumah mereka tidak lagi dipenuhi bayangan hitam, tapi suara tawa, canda, dan doa yang mengalun setiap hari. Mereka telah membuktikan bahwa kutukan masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan doa, cinta, dan keberanian, rantai kegelapan bisa diputus. Dan kini, yang mereka wariskan hanyalah kebahagiaan.